Tadi berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi saya dengan klien saya, bahwasanya klien saya menemukan bukti baru terhadap kasus ini, yaitu pernyataan klarifikasi saudari GA ini dengan pembuktian daripada hasil kepolisian sangat bertolak belakang, sehingga klien saya keberatan dan kemungkinan dalam 3 kali 24 jam ini apabila tidak ada permintaan maaf daripada saudari GA kepada seluruh rakyat Indonesia, bakal ada laporan polisi terhadap saudari GA dengan dasar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 seperti contoh kasus daripada Mbak Ratna Sarumpait seperti itu. Ya. Tanggapan soal Gisel nih Bang, udah jadi tersangka nih Bang sekarang seperti apa Bang? Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi penuh kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak Polri yang telah mengusut tuntas kasus ini dalam tempo 1 bulan, ya, sehingga menetapkan pemeran utama terhadap kasus dugaan video asusila yang telah membuat heboh masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, saya mengamati dari perjalanan kasus ini dari awal sampai akhir, kami menemukan ada dugaan kebohongan publik terhadap kasus ini, karena kebohongan tersebut sangat mencederai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang sedang memantau kasus ini. Yang bersangkutan pada awalnya telah memberikan klarifikasi kepada publik bahwasanya yang bersangkutan mengatakan tidak mungkinlah dirinya di dalam video tersebut. Nah, ini yang perlu kami kaji, sehingga patut diduga yang bersangkutan melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong seperti itu. Untuk kelanjutannya seperti apa? Kan udah jadi tersangka nih Bang, kira-kira proses yang bakalan dijalani oleh GA sendiri dan pemeran prianya itu seperti apa? Yang pertama, dari berkas perkara ini kan sudah tahap 1. Kemungkinan setelah tahap 1 akan ke tahap 2, pelimpahan barang bukti dan TSK kepada pihak kejaksaan. Tentunya pihak kejaksaan akan menyiapkan proses pra penuntutan dalam perkara ini. Nah, kita optimis kepada Polri dan jaksa penuntut umum memberikan hukuman yang maksimal kepada para pelaku ini agar ada efek jerah dan tidak diulangi lagi oleh masyarakat dan ataupun artis-artis lainnya seperti itu. Kan selama ini sejauh ini gitu Bang, yang diperiksa di Polda Metro Jaya itu baru Gisel gitu Bang, baru GA gitu, ya. Belum pemeran lakinya gitu Bang, pemeran prianya. Ya, pemeran prianya berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwasannya inisialnya adalah MYD, kan begitu. Ini informasi yang kita peroleh dari pihak Mabes Polri. Nah, terhadap hal tersebut kita meminta agar pemeran pria ini segera ditangkap, ya, segera ditangkap agar perkara ini lebih terang benderang dan mencapai kebenaran material dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan ataupun dikait-kaitkan di kemudian hari seperti itu. Untuk yang pernah diklarifikasi oleh GA sendiri kan waktu itu dia membantah tuh Bang. Berarti masuknya ke berita bohong yang tadi Abang bilang itu kan Bang ya? Iya. Berarti akan ada laporan lagi berarti Bang? Tadi berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi saya dengan klien saya, bahwasanya klien saya menemukan bukti baru terhadap kasus ini, yaitu pernyataan klarifikasi saudari GA ini dengan pembuktian daripada hasil kepolisian sangat bertolak belakang, sehingga klien saya keberatan dan kemungkinan dalam 3 kali 24 jam ini apabila tidak ada permintaan maaf daripada saudari GA kepada seluruh rakyat Indonesia, bakal ada laporan polisi terhadap saudari GA dengan dasar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 seperti contoh kasus daripada Mbak Ratna Sarumpait seperti itu. Berarti laporan misalkan dalam 3 hari tidak ada permintaan maaf, berarti laporan ini tertuju untuk Gisel ya Bang ya? Ya, makanya kita tunggu ya itikat baik dari yang bersangkutan, karena dari awal ya kami sudah menghimbau baik dari saya, klien saya maupun Komisi Perlindungan Anak ya, Bang Aris Merdeka Sirait, kami sudah menghimbau siapapun yang ada dalam video tersebut agar meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada waktu dahulu sampai sekarang tidak ada permintaan maaf itu kan gitu yang kami lihat. Jadi
kami melihat ada unsur mens rea dalam kasus ini ataupun kesengajaan. Nah, terhadap unsur mens rea ini yang harus kami tekankan lagi. Kami menunggu ya dalam tempo 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena sudah membuat heboh dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Tapi dalam waktu 3 hari itu apabila ternyata Gisel mau meminta maaf gitu bang kepada publik, mungkin seperti apa? Ya, secara pribadi saya akan membicarakan kepada klien saya, apa salahnya kita selaku warga masyarakat yang baik dan taat hukum kita akan memaafkan, kan begitu. Akan tetapi kalau kesempatan ini kan sudah dibuktikan oleh pihak kepolisian, akan tetapi masih dia berkelit-kelit ataupun mengeles-ngeles, tidak mau meminta maaf kepada publik ya dengan secara ketentuan hukum kita harus berikan konsekuensi hukum dan klien saya akan membuat laporan polisi terhadap saudari GA seperti itu. Mungkin nggak pengen setelah 3 hari tapi nggak ada permintaan maaf gitu, nggak pengen dikomunikasiin dulu bang. Terkan Gisel juga punya kuasa hukum juga gitu bang. Ya, komunikasinya mungkin melalui sarana media ini ya kita berikan warning ya bahwasanya somasi terbuka kita berikan agar saudari yang bersangkutan tadi meminta maaf kepada publik, baik pemeran pria maupun perempuan, secepatnya meminta maaf kepada publik karena kasus ini telah terungkap dan sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Nah, untuk itu ya apabila memang tempo 3 hari ini juga sudah kita berikan somasi terbuka melalui media ini kan begitu. Nah, tentunya dengan hasil koordinasi klien saya terhadap bukti yang dia temukan, maka dalam tempo 3 hari ini laporan polisi baru bakal ada seperti itu. Bukti-bukti apa aja sih bang kalau boleh tahu bang buktinya? Yang pertama bukti-bukti ada beberapa hasil video call ya kalau nggak salah, hasil video call dengan salah satu media dan itu sudah diupload ke salah satu media swasta, media massa. Nah, dan di media massa itu yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi tidak mungkinlah bahwasanya itu dirinya dan tempat tidur yang ditempati oleh anaknya. Ini kan yang menjadi pendalaman kita bersama. Berarti ada bantahan, berarti kan ada pertanggungjawaban seperti itu. Kecuali ada bantahan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaannya ada bantahan yang mengaku bahwa saya bukan dirinya, tapi dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian itu adalah dirinya berdasarkan hasil forensik juga. Nah, ini yang menjadi bukti baru yang sangat fatal seperti itu. Nah, itulah makanya kemarin kita sudah berkali-kali menyarankan segera meminta maaf. Karena ini fatal, ancaman pidananya juga 9 tahun seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh yang bersangkutan seperti itu. Bang, dalam hukum nih bang, kan sejauh ini pemeran pria itu juga belum diperiksa. Nah, apakah pemeran pria ini bakalan langsung ditahan juga, bakalan langsung ditahan atau ada pemeriksaan lebih lanjut juga bang untuk prianya sendiri bang? Sesuai dengan ketentuan kitab hukum acara pidana, pemeriksaan terhadap suatu peristiwa tindak pidana itu, contohnya terhadap seorang itu tidak mesti harus diperiksa apabila sudah ada alat bukti yang cukup. Nah, terhadap kasus ini adalah delik pidana murni. Delik pidana dalam artian walaupun tanpa aduan, polisi bisa menindaklanjuti perkara ini walaupun tidak adanya aduan. Nah, terhadap kasus seorang pria tadi, walaupun dia tidak diperiksa karena sudah statusnya sebagai tersangka, polisi bisa dengan tegas ya melakukan suatu eksekusi terhadap yang bersangkutan untuk ditahan karena sudah ditemukan alat bukti yang cukup dan sah dan sudah ada pengakuan dari para saksi beserta dengan keterangan dari para ahli seperti itu. So, berarti dalam waktu dekat apa yang bakalan dilakuin oleh pihak Bang Fiksal sendiri bang? Yang pertama kita harus selalu mendukung Polri baik dari bukti-bukti ataupun pencarian identitas MYD ini ya setidaknya kita akan tetap membantu pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini. Apabila nanti ditemukan MYD ini adalah keberadaannya, wajib kita kasih tahu informasinya karena statusnya sudah ditingkatkan seperti itu. Oke, cukup bang. Komunikasi saya dengan klien saya, bahwasannya klien saya menemukan bukti baru terhadap kasus ini, yaitu pernyataan klarifikasi saudari
GA ini dengan pembuktian daripada hasil kepolisian sangat bertolak belakang, sehingga klien saya keberatan dan kemungkinan dalam 3x24 jam ini apabila tidak ada permintaan maaf daripada saudari GA kepada seluruh rakyat Indonesia, bakal ada laporan polisi terhadap saudari GA dengan dasar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 seperti contoh kasus daripada Mbak Ratna Sarumpait seperti itu. Berarti laporan misalkan dalam 3 hari tidak ada permintaan maaf, berarti laporan ini tertuju untuk Giselle ya Bang ya? Ya, makanya kita tunggu ya etikat baik dari yang bersangkutan, karena dari awal ya kami sudah menghimbau baik dari saya, klien saya maupun Komisi Perlindungan Anak ya Bang Aris Merdeka Sirait, kami sudah menghimbau siapapun yang ada dalam video tersebut agar meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada waktu dahulu sampai sekarang tidak ada permintaan maaf itu kan gitu yang kami lihat. Jadi kami melihat ada unsur mens rea dalam kasus ini ataupun kesengajaan. Nah, terhadap unsur mens rea ini yang harus kami tekankan lagi. Kami menunggu ya dalam tempo 3x24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena sudah membuat heboh dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Tapi dalam waktu 3 hari itu apabila ternyata Giselle mau meminta maaf gitu Bang kepada publik, mungkin seperti apa? Ya, secara pribadi saya akan membicarakan kepada klien saya, apa salahnya kita selaku warga masyarakat yang baik dan taat hukum, kita akan memaafkan, kan begitu. Akan tetapi kalau kesempatan ini kan sudah dibuktikan oleh pihak kepolisian, akan tetapi masih dia berkelit-kelit ataupun mengeles-ngeles, tidak mau meminta maaf kepada publik ya dengan secara ketentuan hukum kita harus berikan konsekuensi hukum, dan klien saya akan membuat laporan polisi terhadap saudari GA seperti itu. Mungkin nggak pengen setelah 3 hari tapi nggak ada permintaan maaf gitu, nggak pengen dikomunikasiin dulu Bang. Terkan Giselle juga punya kuasa hukum juga gitu Bang. Ya, komunikasinya mungkin melalui sarana media ini ya kita berikan warning ya bahwasanya somasi terbuka kita berikan agar saudari yang bersangkutan tadi meminta maaf kepada publik, baik pemeran pria maupun perempuan, secepatnya meminta maaf kepada publik karena kasus ini telah terungkap dan sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Nah, untuk itu ya apabila memang tempo 3 hari ini juga sudah kita berikan somasi terbuka melalui media ini kan begitu. Nah, tentunya dengan hasil koordinasi klien saya terhadap bukti yang dia temukan, maka dalam tempo 3 hari ini laporan polisi baru bakal ada seperti itu. Bukti-bukti apa aja sih Bang kalau boleh tahu Bang buktinya? Yang pertama bukti-bukti ada beberapa hasil video call ya kalau nggak salah, hasil video call dengan salah satu media, dan itu sudah diupload ke salah satu media swasta, media massa. Nah, dan di media massa itu yang bersangkutan telah memberikan klarifikasi, tidak mungkinlah bahwasanya itu dirinya dan tempat tidur yang ditempati oleh anaknya. Wah, ini kan yang menjadi pendalaman kita bersama. Berarti ada bantahan, berarti kan ada pertanggungjawaban seperti itu. Kecuali ada bantahan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaannya, ada bantahan yang mengaku bahwa saya bukan dirinya, tapi dapat dibuktikan oleh pihak kepolisian itu adalah dirinya berdasarkan hasil forensik juga. Nah, ini yang menjadi bukti baru yang sangat fatal seperti itu. Nah, itulah makanya kemarin kita sudah berkali-kali menyarankan segera meminta maaf. Karena ini fatal, ancaman pidananya juga 9 tahun seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh yang bersangkutan seperti itu. Bang, dalam hukum nih Bang, kan sejauh ini pemeran pria itu juga belum diperiksa. Nah, apakah pemeran pria ini bakalan langsung ditahan juga? Bakalan langsung ditahan atau ada pemeriksaan lebih lanjut juga Bang untuk prianya sendiri Bang? Sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana, pemeriksaan terhadap suatu peristiwa tindak pidana itu, contohnya terhadap seseorang itu tidak mesti harus diperiksa apabila sudah ada alat bukti yang cukup. Nah, terhadap kasus ini adalah delik pidana murni. Delik pidana dalam artian walaupun tanpa aduan, polisi bisa menindaklanjuti perkara ini walaupun tidak adanya aduan. Nah, terhadap kasus seorang pria tadi,
walaupun dia tidak diperiksa, karena sudah statusnya sebagai tersangka, polisi bisa dengan tegas ya melakukan suatu eksekusi terhadap yang bersangkutan untuk ditahan, karena sudah ditemukan alat bukti yang cukup dan sah, dan sudah ada pengakuan dari para saksi beserta dengan keterangan dari para ahli seperti itu. So, berarti dalam waktu dekat apa yang bakalan dilakuin oleh pihak Bang Victor sendiri, Bang? Yang pertama, kita harus selalu mendukung Polri baik dari bukti-bukti